Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita masuk ke pembahasan berikutnya mengenai logaritma. Oke, mungkin langsung aja ya. Logaritma itu apa sih? Logaritma itu adalah inverse dari bilangan berpangkat atau eksponen. Ya. Nah, jadi ketika ada bentuk bilangan berpangkat A pangkat B sama dengan C, itu bisa diubah menjadi A log C sama dengan B. Seperti itu ya. Karena berkebalikan atau inverse-nya. Nah, kamu juga bisa ingat dengan kiri, kanan, tengah. Misalkan A pangkat B sama dengan C, menjadi A log C sama dengan B. Karena kiri, kanan, tengah. Begitu juga dari log. A log C sama dengan B. Kiri, kanan, tengah berarti A pangkat B sama dengan C. Seperti itu. Oke? Nah, di sini ada A kecil di atas. Itu disebut dengan basis atau bilangan pokok. Kemudian ada tulisan log, artinya logaritma, tapi disingkat log gitu ya. Kemudian di sini ada C sejajar dengan tulisan log. Itu namanya numerus. Kemudian sama dengan B, di sini namanya hasil logaritma. Oke? Nah, sekarang kita coba mengubah ke bentuk logaritma atau eksponen. Nah, di sini di sini awalnya kosong. Log 100 sama dengan 2. Nah, yang harus kamu tahu juga, ketika di sininya kosong, itu sebenarnya ada angka, yaitu 10. Ya. Nah, sehingga ketika kita mau ubah ke dalam bentuk pangkat, kiri, kanan, tengah, berarti kiri, kanan, tengah, berarti 10 pangkat 2 sama dengan 100. Itu ya, ini saya hapus lagi. Itu ya, kiri 10, kanan pangkat 2 sama dengan 100. Kemudian ada 3 log 81 sama dengan 4, kiri, kanan, tengah, sehingga menjadi 3 pangkat 4 sama dengan 81. 3 pangkat 4 sama dengan 81. Kemudian dari pangkat ke log, kiri, kanan, tengah sama. Berarti 2 log 1/8 sama dengan negatif 3. Terus di sini 2 log 1/8 sama dengan negatif 3. Kemudian 10 pangkat 3 sama dengan 1000. Maka bentuk lognya 10 tidak usah ditulis. 10 log 1000 sama dengan 3. Oke? Semoga paham ya. Sekarang kita masuk ke sifat-sifat logaritma. Yang pertama, ketika ada bentuk log A, artinya di sini ada 10 ya. Jadi 10 log A sama. Sehingga ketika ada soal log 10, artinya di sini ada 10 ya. 10 pangkat berapa? Yang hasilnya 10. Berapa? 10 pangkat 1. Nah. Kemudian nomor 2. A log 1 sama dengan 0. Jadi poinnya di sini adalah ketika numerusnya 1, hasilnya selalu 0. Contohnya 2 log 1 sama dengan, nah numerusnya 1. Basisnya mau berapapun, kalau numerisnya 1, hasilnya selalu 0. Itu ya. Kemudian sifat ketiga, A log A sama dengan 1. Di sini antara basis dan numerus itu sama. Maka hasilnya 1. Kenapa? Karena A pangkat 1 sama dengan A. Itu kan? Sehingga ketika 2 log 2, basis dan numerus sama, hasilnya 1. Kenapa? Karena 2 pangkat 1 sama dengan 2 kan? Oke. Kemudian sifat 4. A log B ditambah A log C. Ketika basisnya sama-sama, di sini kebetulan A dan ditambah, maka tulis basis A-nya log antara numerus B dan C itu dikali. Ya, A log B kali C. Sehingga ketika ada soal 2 log 3 ditambah 2 log 4, maka kita hasilkan jadi 2 log, basisnya cukup tulis 1 kali, 3 dikali 4. Hasilnya adalah 2 log 12. Ya, 12. Oke. Kemudian sifat kelima, A log B dikurangi A log C.
Di sini basisnya sama-sama A, kemudian dikurang. Maka basisnya tulis ulang A log numerusnya dibagi B dibagi C. Sehingga ketika ada soal 2 log 48 dikurangi 2 log 3, basisnya sama-sama 2, kemudian dikurang, maka sifatnya adalah dibagi. 2 log, tulis langsung ya, 48 dibagi 3. 48 dibagi 3 berapa? 16 kan? Sehingga sama dengan 2 log 16. Nah, coba kamu kan bisa cari ya, 2 pangkat berapa sih yang hasilnya 16? Ada kan? 2 pangkat 4. Oke. Jadi kalau yang bisa dihasilkan, silakan hasilkan. Kenapa 2 log 12 tidak bisa dihasilkan lagi? Karena 2 pangkat berapa yang hasilnya 12 kan nggak ada kan? Ya, jadi cukup sampai 2 log 12 saja. Itu ya. Oke, pelan-pelan, semoga paham ya. Sekarang silahkan untuk di screenshot terlebih dahulu. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, kita masuk ke sifat yang berikutnya. Ada sifat yang ke-6. Jadi di sini ada A pangkat M, jadi basisnya itu berpangkat. Log numerusnya berpangkat B pangkat N. Sama dengan, nah, yang pangkat numerus per pangkat basis N per M dikali A log B-nya tulis ulang. Kemudian A log B pangkat N. Jadi di sini hanya numerusnya saja. Berarti N-nya di sini pindah ke depan ya. Per 1 sebenarnya kan di sini karena pangkatnya 1. Jadi ditulis N aja. Dikali A log B. Nah, tetapi ketika A log A pangkat N, di sini N-nya ke depan, kan sisanya A log A. A log A itu nilai 1. Jadi N kali 1 itu N. Sehingga ketika ada soal 2 pangkat 3 log 4 pangkat 6, maka pangkat numerus per pangkat basis. Berarti kan 6 per 3 gitu ya. Sisanya adalah 2 log 4. Oke. 6 per 3 itu 2. 2 log 4, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4? 2 pangkat 2 kan. Sehingga 2 kali 2 adalah 4. Oke. Kemudian sifat 7, A log B itu sama dengan ketika C log B per C log A. Jadi di sini log B log A basisnya itu kita cari, terserah C-nya itu berapa gitu ya, bebas. Nah, atau sama dengan 1 per B log A. Jadi awalnya kan di sini basis, di sini numerus. Nah, dibalik. Awalnya numerus jadi basis, awalnya basis jadi numerus. 1 per tapi ya. Contohnya, ketika ada 3 log 8 per 3 log 2. Jadi di sini kita bisa naikkan. Atau 3-nya di sini kan sama-sama, maka dia boleh 2-nya naik ke atas menjadi 2 log 8. Seperti itu. Nah, 3-nya hilang ya. 2 log 8, 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 2 pangkat 3. Oke. Kemudian 1 per 9 log 3. Jadi di sini kalau 9 log 3 kan agak susah ya. 9 pangkat berapa sih yang hasilnya 3? Nah, maka kita naikkan ke atas karena dia bentuknya 1 per. Maka ketika dibalik numerusnya jadi basis. Jadi 3 log basisnya jadi numerus 9. 3 pangkat berapa yang hasilnya 9? 3 pangkat 2. Oke. Udah ya. Kemudian sifat 8. A log B dikali B log C dikali C log D. Nah, di sini sebenarnya mudah. Ketika perkalian, kemudian ini B dengan B numerus basis dekat, dan dia sama, langsung coret aja. Sisanya adalah yang paling awal basisnya dan yang paling akhir numerusnya, A log D, seperti itu. Sehingga di sini ketika ada 2 log 3 dikali 3 log 5 dikali 5 log 8, dicoret, sisanya adalah 2 log, ujungnya 8. 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? 3. Oke, good. Kemudian sifat ke-9. Ketika pangkat, kemudian ada lognya sebagai eksponen atau pangkatnya. A pangkat A log B. Nah, kamu cukup cek antara A di sini dengan A di sini, dia sama. Maka sama dengan B. Seperti itu ya. Oke? Ya. Nah, di sini ada soal, misalkan 2 pangkat 2 log 3. Tadi yang dicoret itu saya balikin lagi ya.
Saya balikin lagi. Jadi ketika 2 log 2 pangkat 2 log 3, 2 di sini sama, maka hasilnya langsung yang numerus, yaitu 3. Selesai. Udah ya. Sekarang kita masuk ke soal yang gabungan. Log 100 ditambah log 1 dikurangi 8 log 8. Kalau di sini yang kosong ada angka 10 ya. 10 pangkat berapa yang hasilnya 100? Berapa? 2. Ditambah 2 log 1. Kalau numerusnya 1, maka hasilnya selalu 0. Dikurangi 8 log 8. Kalau antara basis dan numerus sama, hasilnya selalu 1. Sehingga 2 tambah 0 kurang 1 hasilnya 1. Oke. Next. 2 log 6 dikurangi 2 log 3 ditambah 2 log 4. Jadi di sini basisnya sama-sama 2, kemudian dikurangi dan ditambah. Ingat, kalau dikurangi itu dibagi, kalau ditambah itu dikali. Jadi kita tulis ulang 2 log seperti ini. 6 dikurang berarti dibagi 3. Tulis bawah ya, kalau dikurang itu tulisnya di bawah pokoknya. Kalau ditambah tulisnya di atas, dikali. Ditambah berarti dikali 4. Seperti itu. Sehingga 2 log 6 kali 4 dibagi 3. 6 kali 4 kan 24, dibagi 3 kan 8. Berarti hasilnya 2 log 8. 2 log 8. Berapa 2 log 8 hasilnya? 2 pangkat berapa yang hasilnya 8? Jawabannya adalah 3. Oke. Kemudian soal terakhir. 8 log 16 ditambah 2 log 5 dikali 5 log 4 dikurangi 5 log 4 per 5 log 2 ditambah 1 per 16 log 2 dikurangi 3 pangkat 3 log 5. Ini mungkin dibaca sendiri dulu ya. Oke. Dari yang ujung, di sini kan ada 8 log 16, berarti ini bisa kita ubah menjadi bentuk pangkat ya. 8 itu adalah 2 pangkat 3 log 16 itu adalah 2 pangkat 4 ditambah 2 log 5, 5 log 4, nah coret, sisanya adalah 2 log 4 dikurang 5 log 4 per 5 log 2. Berarti ini dihapus aja, 2-nya naik ke atas kan sifat yang ini, berarti menjadi 2 log 4 juga. Ditambah 1 per 16 log 2, nah dia naik ke atas kan, menjadi 2 log 16 ya. Nih. Kemudian dikurangi, nah ini 3-nya sama nih. Maka jawabannya langsung 5, tuh kan? Sehingga di sini ada 4 per 3 ya. 2 log 2 kan 1, berarti jadi ini sifatnya yang dia sama, 4 per 3 saja. 2 log 2 sisanya kan 1, tidak usah ditulis. Kemudian 2 log 4, 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 itu 2. Dikurangi 2 pangkat berapa yang hasilnya 4 itu juga 2. Ditambah 2 pangkat berapa yang hasilnya 16 itu 4. Kurangi 5. Nah, dengan samping ya. 2 kurang 2 kan habis 0. 4 kurang 5 kan negatif 1 ya, berarti 4 per 3. Gak muat nih. 4 per 3 dikurangi 1. Samakan penyebut ya, 1 itu kan 3 per 3, berarti 4 per 3 dikurangi 3 per 3, jawabannya adalah 1 per 3. Oke, maaf ya mepet-mepet, tapi semoga kelihatan. Silahkan untuk di screenshot terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, mungkin cukup untuk pembahasan logaritma kali ini. Mungkin tidak bisa semua dibahas karena keterbatasan waktu. Oke, mungkin cukup. Jangan lupa untuk beri komentar berupa tanggapan atau pertanyaan mengenai pembahasan video kali ini. Semoga bisa paham semua ya, dan semoga bisa bermanfaat untuk semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.